wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Santri Session. Cerita ringan hikmah Ramadan. Hari ini tuh hawanya itu lagi gak enak teman-teman. Jadi maklumin aja ya kalau suara saya tuh agak berbeda gitu teman-teman. Hari ini saya tuh gak sendirian teman-teman. Hari ini saya kedatangan mbak-mbak santri teman-teman. Mbak-mbak ini sangat masya Allah gitu teman-teman, karena udah hatam 30 juz ya mbak ya? Alhamdulillah. Sudah tasmi juga ya mbak? Alhamdulillah. Berarti tahun ini wisuda teman-teman, masya Allah sekali. Kenalan dulu mbak, kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Intan Sylvia. Oh iya, dari mana? Dari mana? Saya berasal dari Sumberjo, Sukodono, Lumajang. Oh, Sumberjo teman-teman. Orang Sumberjo ya mbak ya? Iya. Deket berarti ya mbak ya? Ya, sekitar 20 menit dari sini. Oh, udah berapa tahun mbak? Sudah dapat 5 tahun jalan. Sudah dapat 5 tahun teman-teman. Berarti ilmunya tuh udah lumayan gitu lah mbak ya? Amin. Amin. Oke mbak. Gini mbak, sekarang saya mengundang Samian itu mau tanya-tanya seputar Ramadan gitu mbak ya. Boleh kan ya? Boleh. Langsung aja ya teman-teman. Kita ini kan di pondok pesantren gitu mbak ya. Biasanya tuh saya tuh dengar dari banyak santri gitu tuh tentang argumen-argumen ini mbak. Biasanya tuh santri-santri tuh bilang gini, kan lagi puasa, wajar kalau malas belajar. Menurut Samian gitu mbak ya, anggapan ini gimana mbak? Gini, puasa itu bukan alasan untuk menurunkan kualitas belajar. Justru harusnya meningkatkan kualitas kesungguhan untuk belajar, gitu lah. Tapi kan faktanya itu banyak santri yang merasa lemas dan gagal fokus gitu mbak. Wajar, lemas itu hanya fisik, bukan alasan untuk mematikan semangat belajar. Jadi kita harus tetap semangat, meskipun males itu harus dilawan. Males itu gangguan setan biasanya. Oh gitu ya mbak ya. Berarti kuncinya tuh di manajemen dirinya gitu mbak ya? Betul. Puasa itu melatih kita untuk mengatur energi dan waktu. Kalau misalnya mbak ya, santri ingin tetap produktif saat puasa, apa tuh mbak yang perlu dilakukan? Pertama, niatkan belajar sebagai ibadah. Niat ini pengaruhnya besar dong mbak ya? Besar sekali. Niat bisa mengubah lelah jadi pahala. Kan ada itu hadis yang menyebutkan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu pekerjaan harus disertai dengan niat. Biar kita itu mendapatkan pahala, gak sia-sia kita melakukan aktivitas pas bulan Ramadan disertai dengan niat, kita itu gak sia-sia untuk melakukan aktivitas tersebut. Kan dapat pahala gitu, ada bonusnya. Oh nggih mbak. Selain niat apa sih mbak? Atur waktu belajar, manfaatkan waktu-waktu segar seperti seperti setelah sholat subuh. Nah, biasanya kan kalau di pondok itu habis sholat subuh itu ngaji, tadarus, habis itu piket, setelah piket ngaji kitab, lanjut jadi kitab. Gak ada waktu untuk tidur kalau di pondok itu. Oh, berarti nggak boleh menunda gitu ya mbak ya? Iya, jangan menunggu badan benar-benar capek. Kalau badan udah capek, gak ada semangat, itu udah menurun lah, kayak ngantuk gitu. Wajar kan, namanya juga anak puasa gitu. Tapi mbak kan biasanya di bulan Ramadan itu mbak banyak santri yang sering rebahan gitu mbak. Ya alasannya itu karena puasa gitu. Istirahat itu boleh, tapi kalau istirahat tapi malas kan, istirahat itu juga bisa dikatakan kan malas gitu kan, malas-malasan. Tapi kalau malas jangan dibungkus alasan ibadah, itu tidak baik. Kalau soal misalnya target belajar gitu mbak ya, itu harus dikurangi atau tetap sih mbak? Bisa disesuaikan, tapi nggak boleh dihilangkan, harus tetap konsisten. Tuh. Oh, realistis tapi konsisten. Gitu. Betul, tepat. Ya. Menurut ya kan Samian sudah banyak memberi motivasi. Menurut Samian itu ada tips buat fokus belajar itu biar tetap terjaga di bulan Ramadan gitu mungkin mbak? Kurangi distraksi seperti gawai dan obrolan tidak penting. Seperti biasanya kan kalau anak santri suka bercanda gitu ya di waktu-waktu kosong. Daripada bercanda, mending kita buat ngaji atau buat istirahat aja. Biar badan itu tidak capek terus gitu. Berarti lingkungannya itu juga berpengaruh gitu mbak? Sangat.
teman yang produktif itu juga menular loh. Kayak biasanya kalau ada teman yang nakal, teman yang rajin, itu bisa kita contoh. Tapi kalau teman yang nakal nggak boleh kita contoh. Harus mencontoh teman yang rajin, istiqomah dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya gitu. Kalau misalnya santri tersebut sudah menjalankan seproduktif itu, Mbak, dampak yang didapatkan santri itu apa, Mbak? Terbentuknya mental yang disiplin. Jadi belajar itu terasa lebih bermakna, tidak sia-sia gitu. Iya Mbak, iya Mbak. Berarti puasa itu bukan penghalang prestasi gitu ya Mbak ya? Bukan dong, puasa itu justru ladang pahala dan prestasi. Jadi kita harus tetap konsisten. Oh, kalau misalnya udah pas Ramadan itu udah konsisten, produktif gitu Mbak ya. Hal ini bisa dibawa setelah bulan Ramadan. Bisa, insya Allah kalau sama santri dibawa habis Ramadan juga terbiasakan kayak seperti itu, insya Allah santri jadi lebih tangguh dan teratur. Masya Allah ya teman-teman. Jadi Mbak Intan ini sudah sudah mendalami tentang Ramadan gitu ya teman-teman. Berarti Mbak Intannya ini rajin belajar gitu ya? Masya Allah, alhamdulillah. Ya semoga kita itu yang males-males belajar itu bisa seperti Mbak Intan lebih rajin gitu Mbak ya. Amin. Apalagi kan di bulan Ramadan ini pasti pahalanya dilipat-lipat gitu. Gandakan teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, contohnya itu rajin belajar gitu ya. Contohnya. Jangan karena kita puasa kita rebahan kan puasa gitu Mbak ya. Nggak boleh. Banyakin ibadah. Kapan lagi datang bulan Ramadan? Kan cuma 1 bulan. Pahalanya 1 tahun. Iya 1 tahun 1 kali lah. Kan pahalanya berlipat ganda. Iya. Kapan lagi? Ayo kita sama-sama saling berlari-lari untuk mengejar pahala, mencari pahala. Untuk kebaikan gitu Mbak ya. Insya Allah sekali Mbak. Mungkin segini aja Mbak ya. Tanya-tanya jawab kita itu Mbak ya. Sebelum itu ada info penting teman-teman. Seperti biasa teman-teman. Buat teman-teman yang punya adik, anak, cucu, perempuan, atau siapapun yang punya ponakan, mungkin sepupu perempuan yang lagi bingung untuk cari pondok, misalnya tuh mau mondok di mana gitu, bingung, kalian gak usah bingung-bingung teman-teman, langsung aja hubungi nomor di bawah ini dan pondokkan di mana Mbak? Syarifuddin Magda. Di Syarifuddin Magda, di Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Asrama Makoman Mahmuda. Karena nanti kalian bakalan ketemu sama Mbak Intan gitu ya. Apalagi yang mau ikut tahfidz ini kan ada Mbak Intan, bisa disemain Mbak Intan gitu. Masya Allah. Ini mbak-mbak santri hampir ustadzah kayaknya ya Mbak ya. Masya Allah sekali. Meskipun saya sekarang ini lagi gak enak badan, tapi untuk podcast ini saya relakan teman-teman. Masya Allah. Oh iya, Mbak, info pentingnya tuh ada 2 Mbak. Yang satu apa? Gini, buat kalian teman-teman yang lagi tonton video ini, mungkin lagi di perjalanan atau lagi di mana pun, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Akun Syarifuddin Magda. Iya teman-teman, biar bisa tahu kelanjutan video-videonya gitu ya Mbak ya. Tidak tertinggal. Nanti samain harus share ke keluarga ya Mbak. Siap-siap. Oke. Sudah menunggu. Mungkin segini aja ya. Semoga Ramadan ini bukan jadi alasan untuk menurunkan kualitas belajar kita ya Mbak. Amin. Karena santri sejati itu tetap produktif meskipun sedang berpuasa. Oke. Mungkin sampai sini aja ya teman-teman. Nanti ketemu lagi sama saya dan tamu-tamu spesial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.